Dalam pertempuran Waterloo pada 18 Juni 1815, Napoleon kehilangan sekitar 25.000 prajurit tewas atau terluka, sekitar 2/3 dari total korban luka musuh. Pernahkah Anda bertanya mengapa sang kaisar yang pernah mendominasi Eropa justru melakukan kesalahan fatal dalam kepemimpinannya yang menyingkirkan ambisi besarnya? Apakah superioritas Napoleon sejak awal justru memicu keruntuhannya di Waterloo? Mari kita telaah bagaimana keputusan strategisnya yang berani, tapi salah arah menghadapi musuh di medan perang dapat memicu kekalahan yang menentukan sejarah dunia. Bagaimana kesombongan, komunikasi yang buruk, dan salah pengelolaan pasukan membuka jalan bagi kekalahan terbesar Napoleon. Akhir dari masa kekuasaannya. Pertempuran Waterloo adalah momen penentu yang menandai akhirnya kekuasaan Napoleon Bonaparte. Bertempur pada tanggal 18 Juni 1815, sekitar 15 km selatan Brussels, pertempuran ini menggagalkan ambisi Napoleon untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pasca pelariannya dari Elba dan menutup era 100 hari. Koalisi ketujuh yang terdiri dari Inggris, Belanda, Prusia, dan negara lain dipimpin oleh Duke of Wellington dan Field Marshal Blucher berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Prancis. Meskipun jumlah pasukan Prancis sedikit lebih besar, sekitar 72.000 hingga 73.000. Koalisi berhasil menahan serangan dan menghancurkan serangan terakhir dengan kedatangan pasukan Prusia tepat waktu. Kekalahan ini menandai akhir Perang Napoleon dan awal Pax Britannica, serta membentuk struktur geopolitik modern Eropa yang baru. Napoleon menghadapi tantangan berat di Waterloo. Pertama, ia meremehkan kemampuan lawan, khususnya Wellington, yang berpengalaman dan kedisiplinan pasukan Anglo-Allied. Ia pun menunda serangan hingga sekitar pukul 11.30, berharap lapangan menjadi lebih kering setelah hujan malam sebelumnya. Penundaan ini memberi kesempatan krusial bagi Prusia untuk mendekat. Kedua, ia melakukan pembagian pasukan yang buruk. Marshal Grouchy diarahkan mengejar sisa pasukan Prusia ketimbang kembali ke medan utama. Ini membuat Napoleon sendirian menghadapi pasukan koalisi. Ketiga, terjadi kegagalan komunikasi internal. Ney melakukan serangan kavaleri besar tanpa dukungan infanteri atau artileri, dan komando atas pengiriman cadangan seperti Imperial Guard terlambat atau tidak efektif. Sebagai akibatnya, serangan frontal Prancis mudah dipatahkan oleh formasi segi empat Inggris yang disiplin. Tambahan lagi, medan yang berlumpur memperlambat gerak kavaleri dan artileri, menurunkan efektivitas tempur pasukan Prancis. Pertempuran dimulai dengan usaha Napoleon memisahkan pasukan Wellington dan Blucher menggunakan serangan awal di Ligny pada 16 Juni dan Quatre Bras. Namun, keterlambatan dan kesalahan penyerangan menyebabkan kedua lawan berhasil bersatu di Waterloo. Saat pertempuran berlangsung, Napoleon menumpuk kekuatan terhadap posisi seperti La Haye-Sainte dan Papelotte, berharap memutus pertahanan koalisi. Tetapi ia gagal menangkap posisi ini lebih awal karena pembagian pasukan yang tidak proporsional. Marshal Ney memimpin sejumlah serangan kavaleri pada siang hari yang terbentuk menjadi avalanche misunderstandings, gelombang serangan yang tidak terkoordinasi, dan malah tersangkut pada formasi defensif Wellington. Pada saat semakin sore, pasukan Prusia tiba di medan dan menyerang sayap kanan Prancis, menambah tekanan. Keterlambatan dalam menerjunkan Imperial Guard membuat pasukan elit ini terlambat hadir di puncak krusial. Semua faktor ini, pengelolaan waktu, penempatan pasukan, dan kekacauan komunikasi melahirkan kekalahan yang tidak terelakkan. Momen krusial terjadi saat pasukan Prusia tiba sekitar pukul 16.30 dan menyerang sisi kanan pasukan Napoleon. Saat itu serangan terakhir Napoleon, penghantaran Imperial Guard ke lini depan, gagal menembus formasi sekutu. Pasukan lelah dan moral melemah, dan formasi terbuka Prusia membuat garis Prancis pecah. Duke of Wellington menggambarkan Waterloo sebagai the nearest run thing you ever saw in your life karena ketegangan di puncak perang. Serangan terakhir sang kaisar menjadi retakan akhir dalam komando. Pasukan Prancis mundur dalam kekacauan, banyak desertion, dan naluri bertahan kalah. Napoleon abdicated hanya 4 hari kemudian.
dan pada 7 Juli pasukan koalisi memasuki Paris. Dengan demikian, Waterloo bukan hanya kekalahan militer, melainkan titik balik politik dan simbol runtuhnya kekaisaran. Inti pelajaran dari Waterloo adalah bagaimana kesalahan kepemimpinan dan strategi, even bagi jenius militer seperti Napoleon, dapat mengubah sejarah, meremehkan musuh, kelemahan komunikasi, salah pembagian pasukan, dan taktik yang tidak adaptif pada kondisi medan mengundang kehancuran. Dalam kasus Waterloo, pengabaian waktu, alokasi pasukan yang buruk, dan keputusan strategis yang tidak fleksibel membuat Napoleon kehilangan kendali. Namun dari kekalahan ini, kita belajar pentingnya kesiapan logistik, adaptasi terhadap kondisi medan, dan koordinasi komando yang jelas.